Halo, selamat malam pemirsa. Jumpa kembali bersama saya Prima Alvernia selama 1 jam ke depan dalam kabar dunia. Kita awali informasi pertama mengenai ribuan marinir Ukraina yang menyerahkan diri kepada pasukan Rusia di kota pelabuhan Mariupol. Seorang pria berkulit hitam tewas tertembak pistol anggota kepolisian Michigan, Amerika Serikat setelah keduanya terlibat kekerasan. Pelaku penembakan kereta bawah tanah di Brooklyn, New York akhirnya ditemukan polisi. Pelaku pun ditahan setelah sejumlah warga melapor melihat seseorang serupa dengan ciri-ciri yang diberikan polisi. Setelah sempat vakum selama 2 tahun dan beberapa kali ditunda, gelaran otomotif bergengsi New York Auto Show digelar di Jacob K. Javits Convention Center, Manhattan, Amerika Serikat. Ajang tersebut pun diramaikan oleh mobil listrik. Tulip kini tengah bermekaran di Taman Keukenhof, Belanda. Bunga tersebut akan dikirim ke Roma untuk menghias Vatikan pada perayaan Paskah. Ya, lebih dari 25 negara akan menampilkan berbagai ide berkelanjutan selama penyelenggaraan pameran Floria tahun ini di Belanda. Negara-negara tersebut akan memadukan sejumlah aspek tradisional dan juga modern di pavilion nasional mereka masing-masing. Instalasi 600 foto hitam putih memenuhi lapangan basket di San Blas, Venezuela. Foto tersebut merupakan foto dari warga salah satu kawasan kumuh di kota Caracas, Venezuela. Pemirsa, 4 warga negara Korea Selatan tewas setelah mengalami kecelakaan di wilayah Queensland, Australia pada Rabu waktu setempat. Sebuah klub selam di Tasmania mendorong wanita untuk menyelami dunia bawah laut. Klub tersebut pun menjadi jaringan penduduk untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi para anggotanya. Edisi kedua pameran Homo Faber digelar di Venesia tahun ini. Pameran yang kembali digelar setelah 4 tahun menunggu tersebut menampilkan para perajin dari Eropa. Junta militer bakar desa-desa di Myanmar. Pembantaian yang dilakukan. Masih di kabar dunia, pemirsa, penduduk Santiago Atitlan berkumpul untuk memuji orang suci setempat mereka yang dianggap sebagai pelindung mereka secara keseluruhan dan juga menandai dimulainya perayaan Pekan Suci mereka. Ukraina memindahkan seluruh hewan koleksinya dari wilayah Kharkiv. Pemindahan pun dilakukan menyusul semakin bertambahnya intensitas serangan yang dilancarkan oleh militer Rusia. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menuding Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan genosida atau pembantaian etnis. Hal tersebut disampaikan Biden dalam kunjungannya ke Iowa. Warga Chernihiv, Ukraina mulai kembali ke rumah mereka untuk memeriksa kerusakan yang diakibatkan oleh serangan udara Rusia. Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa, para ilmuwan sedang menguji sinar ultraviolet jenis baru yang membunuh hampir semua mikroba termasuk COVID-19. Sinar tersebut tidak akan membakar kulit ataupun menyebabkan sel kanker seperti sinar matahari. Pemirsa, Sri Lanka terancam bangkrut dengan utang luar negeri mencapai 51 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 732 triliun rupiah. Pemerintah Sri Lanka meminta warganya di luar negeri mengirimkan uang untuk membantu kebutuhan masyarakat di Myanmar. Junta militer bakar desa-desa di Myanmar. Pembantaian yang dilakukan junta militer ini memicu perpindahan penduduk secara massal. Tentara Israel menembak mati 3 warga Palestina di wilayah penduduk. Kembali lagi di kabar dunia, pemirsa, tentara Israel menembak mati 3 warga Palestina di wilayah pendudukan tepi barat Palestina. Salah satu yang ditembak diantaranya adalah seorang remaja. Ribuan warga Venezuela merayakan kembalinya Hugo Chavez yang lolos dari kudeta 20 tahun lalu. Perayaan tersebut dihadiri oleh Presiden Nicolas Maduro. Sejumlah tentara yang mengklaim dirinya adalah Republik Rakyat Donetsk membantu evakuasi penduduk dari kota. Kembali lagi di kabar dunia, pemirsa, militer Israel tengah menguji coba sistem pertahanan udara. Sejumlah tentara yang mengklaim dirinya adalah Republik Rakyat Donetsk membantu evakuasi penduduk dari kota Mariupol. Kabar dunia akan segera kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Kembali lagi di kabar dunia, pemirsa, kekeringan selama 20 tahun di Amerika bagian barat menyebabkan bendungan terbesar kedua di Amerika Serikat tersebut menurun ke rekor terendah.
Pemirsa, kabar tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini di Kabar Dunia. Saya Primal Vernia, mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.